wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri rabbi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga penyampaian materi oleh Bapak Faiz Ahmad. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Nur Sofia. Dan yang ketiga yaitu Bu Dina Kuncayani. Acara yang keempat yaitu tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu penutup atau doa. Marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan Ummul Quran atau Suratul Fatihah dengan harapan agar acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Menjadi acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Triswiana SPD dimohon tempat dan waktu dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama yaitu dibawakan oleh Bapak Faiz Ahmad. Pada waktu dan tempat bisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru UPTSDN 172C. Sekali lagi terima kasih atas dengan meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi yang kami lakukan, yakni CGP calon guru penggerak dari UPTSDN 172. Ada saya Pak Faiz Ahmad dan ada Bu Nur Sofia, ada Bu Dina Kuncayani. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Masih semangat ya? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Sekali
Ulangi lagi ya. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana. Ini. Sudah siap ya kita ya? Akan melakukan diseminasi. Baik, sebelum kita mulai, ini saya punya sedikit permainan kata saja. Jadi biar mencairkan suasana. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya. Ketika jadi kuncinya, ini kata kuncinya lakukan apa yang dilihat. Lakukan apa yang dilihat. Misalnya saya pegang hidung. Nah, dengan kan melihat saya pegang hidung berarti pegang hidung. Saya pegang telinga. Nah, saya pegang bunyinya pegang telinga, tapi saya mau pegang mata. Nah, itu berarti dengan harus pegang mata. Saya pegang bahu, tapi saya pegang telinga. Berarti pegang telinga. Bagi kata kuncinya lakukan apa yang dilihat. Pun siap ya. Nah, pegang hidung. Hidung. Ya, lakukan apa yang dilihat. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang bahu. Pegang lutut. Sampun ya. Sekali lagi. Kalau ada kata guru berkata, berarti jangan melakukan. Lakukan ketika ada kata guru berkata. Mungkin ini bisa dipraktekkan ke murid-murid Bapak Ibu semua permainan untuk membuka kelas. Kalau ada kata guru berkata, berarti dilakukan. Misalnya, guru berkata pegang pundak. Guru berkata pegang telinga. Turunkan tangan. Nah, ini nggak usah diturunkan soalnya nggak ada kata kunci guru berkata. Siap ya? Guru berkata pegang hidung. Guru berkata pegang telinga. Guru berkata berdiri. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kita nggak ada kata guru berkata. Kan waktunya belum duduk berarti ya. Sekali lagi. Guru berkata pegang pundak. Guru berkata angkat tangan kiri. Silakan diturunkan tangannya. Baik, guru berkata turunkan dan bersiap untuk melanjutkan. Oke, teman-teman Bapak Ibu. Nah, ini hasil dari pembelajaran yang sudah kami lakukan dari kemarin modul 1.4 itu ada beberapa ilmu baru. Benar. Jadi di sini kami bukan sok pintar atau bagaimana, tapi di sini kami menyampaikan sedikit ilmu yang telah kami peroleh dari pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini nanti kita akan membahas disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi saya nanti akan menyampaikan dua, kemudian dilanjutkan dengan Bu Nur Sofia tentang dua ini, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan terakhir Bu Dina, yakni tentang posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Ada disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu sudah sering mendengar kata disiplin. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Apa sih yang dimaksud dengan disiplin itu? Kira-kira bagaimana? Betul? Bu Sofi? Bu Dina? Kepatuhan. Ya, boleh apa lagi kira-kira? Disiplin. Sering kita mengaitkan kata disiplin ini dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin
Ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru adalah apa itu? Salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Maksudnya ini kalau bisa itu tidak menghukum murid, menghukum siswa. Jadi disiplin positif ini timbulnya dari dalam diri peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya kita ini menumbuhkan rasa disiplin siswa itu dari dalam diri siswa masing-masing, bukan dari karena hukuman atau penghargaan dan lain-lain, tapi dari dalam diri siswa. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu akan disiplinnya itu karena ada dorongan, ada motivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena sogokan, ancaman maupun hukuman. Baik, lanjut. Nah, ini disiplin positif kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi maksudnya itu ya seperti tadi ya, ada dorongan internal, ada motivasi dari diri sendiri untuk bersikap disiplin. Menurut Dr. William Glasser, ini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol itu pada sejatinya, pada dasarnya itu ada pada diri sendiri. Nah, misalnya kemarin ada permainan, di permainan ada dua orang, yang mana satu orang ini menggenggam tangannya dan yang satunya berusaha untuk membuka genggaman tangannya. Mungkin lebih enaknya bisa dipraktekkan. Monggo sama Bu Dina siap. Coba ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kontrol itu hanya ada pada diri sendiri, bukan dikontrol orang lain. Sinten, siapa yang mau yang jadi menggenggam? Ya. Ibaratnya ini yang menggenggam ini memegang sesuatu yang sangat berharga. Kemudian ada Bu Dina yang berusaha untuk membuka genggamannya, entah itu dengan rayuan, entah itu dengan bujukan atau ancaman dan lain-lain. Monggo dicoba. Bu Nur Sofia, bolehkah saya melihat isi yang ada di dalam genggaman tangan itu? Ya boleh, ini kan rahasia Budi. Kenapa sih kamu jadi kepo? Ya, tapi kan saling berbagi, saling memberi motivasi untuk teman yang lain itu kan tidak apa-apa, saling berbagi. Kita kan diciptakan oleh Allah itu kan dalam keadaan waktu bayi itu menggenggam. Tapi kalau kita sudah kembali, Bu Nur, kan tangan kita sudah terlepas. Berarti kan apa salahnya kalau saya meminta Bu Nur Sofia membuka tangannya? Nggak mau, ini loh rahasia, ini hanya untuk diriku sendiri. Kamu nggak boleh boleh tahu. Pokoknya ini khusus untuk diriku sendiri. Kamu nggak boleh. Bu Nur Sofia yang cantik, yang imut, mau dong berbagi sama saya. Saya ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Nggak mau, nggak boleh. Saya tutup ya. Nah, tutup tepuk tangan untuk Bu Nur Sofia dan Bu Dina. Ini menunjukkan bahwa kontrol seseorang itu ada pada dirinya sendiri.
kita itu tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang yang dikontrol tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Ini menurut saya merasa ini ilmu baru. Sebelumnya saya belum mengetahui tentang teori kontrol seperti ini. Jadi yang pertama itu hanya miskonsepsi atau ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar murid yang dipilih dari murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nanti itu sebenarnya tidak bisa ya kita mengontrol murid, kecuali dari dalam diri murid tersebut yang mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu. Miskonsepsi yang kedua ini adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut. Namun pada jangka panjang itu murid akan menyadarinya, oh ternyata aku dibujukin tok, oh ternyata aku diiming-iming tok. Nah itu ada dampaknya. Jadi guru itu kalau ingin mengontrol murid itu harus menumbuhkan dari dalam dirinya murid tersebut. Jadi yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Yang ketiga, menurut yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena kita itu sering mengkritik murid ya, beranggapan bahwa murid tersebut akan kuat karakternya. Namun sebenarnya itu tidak, justru malah menjadikan murid merasa bersalah dan menjadikan identitas yang gagal. Nomor 4. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebenarnya tidak bisa memaksa orang. Oke, lanjut dulu. Ini tentang motivasi perilaku manusia. Dari disiplin positif tadi sampun jelas ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah, langsung mau ya. Motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Ada motivasi dari dalam diri, ada motivasi yang dari luar atau motivasi ekstrinsik. Yang pertama, contoh dari motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang ada anak itu melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian ada yang motivasi yang kedua, ini ada yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang ada manusia yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Cari lain, itu ada ya, itu kan ingin mengharapkan imbalan ya. Terus yang motivasi intrinsik, nah ini ya seharusnya kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, kira-kira kita semua ini hadir dalam acara ini kira-kira ya apa ini? Motivasi apa ini? Motivasi apa? Intrinsik ya, intrinsik ya. Dari dalam diri karena menyadari dari orang yang baru ya. Oke. Lanjut.
konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, ada hukuman, ada penghargaan. Ini identitas yang gagal. Itu juga bisa akan apa ya? Menjadikan murid ini tidak menumbuhkan motivasi dalam dirinya, tapi hanya dari pengaruh dari luar saja. Hukuman ini kalau dihukum pasti menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi diri. Yang penghargaan tidak efektif, merusak hubungan iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Dulu saya merasa bahwa penghargaan ini bisa mengontrol murid, bisa memotivasi murid. Ya mungkin kalau sedikit itu boleh, tapi kalau terlalu sering, terlalu banyak mendapatkan penghargaan, itu nanti anak akan ketergantungan, anak akan tergantung dari penghargaan guru tersebut. Kalau tidak sama guru tersebut, maka tidak mau. Nah itu contoh dari penghargaan ini juga jadi hukuman. Ya. Lanjut dulu. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguasaan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini termasuk identitas sukses. Tapi ada lagi yang lebih baik lagi yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk berlakunya, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan teori kontrol dirinya membuka kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau konsekuensi ini contohnya seperti apa Bapak Ibu? Konsekuensi, misalnya kita membuat kesepakatan, dan nanti kalau ada yang melanggar kesepakatan tersebut akan ada sanksinya apa, misalnya. Itu merupakan konsekuensi. Itu juga boleh, cuma lebih baik lagi ini ya. Restitusi. Kalau restitusi itu ya betul. Restitusi. Ya sama-sama memecahkan masalah. Kita ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian kalau ada yang melanggar tersebut, maka guru dan murid sama-sama memecahkan masalahnya. Tidak fokus pada salahnya, tapi fokus pada solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Lanjut dulu. Nah, ini nanti akan dilanjutkan oleh Bu Sofia. Penjelasan yang sudah saya ajarkan tadi, barangkali ada tanggapan atau masukan atau ada kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi mau buku dulu. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang kontrol ya. Kita sebagai guru atau boleh mengembangkan kita di dalam kelas. Baik Bu, sebenarnya kita ini bisa menuntut anak sesuai dengan potensi atau kekuatan yang ada pada anak. Karena pada dasarnya kita ini tidak bisa memaksa anak, karena anak itu punya kontrol sendiri. Jadi bisa melaksanakan sesuatu itu atas kemauan dari anak tersebut. Mungkin seperti itu. Misalnya ada seorang murid yang melanggar peraturan, itu bisa kita tuntut, kita arahkan ke peraturan yang benar, ke kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan dilakukan oleh Bu Nur Rahmi. Bapak yang lain, barangkali ada yang menambahkan atau bertanya. Di sini saya mau share dari pengalaman ya Pak ya. Dulu waktu zaman saya kuliah itu sekitar tahun 2013 itu, dosen saya menjelaskan untuk menarik perhatian siswa untuk
Terima kasih Bu ya. Jadi guru itu boleh memberikan reward, boleh memberikan reward, tapi hanya sedikit saja, jangan terus-terusan memberikan reward, karena nanti kalau terus-terusan memberikan reward atau penghargaan, itu anak akan bergantung kepada guru tersebut akan mendapatkan penghargaan. Jadi kita itu boleh memberikan reward dengan kata-kata untuk menyemangati anak tersebut. Mungkin seperti itu. Yang sementara itu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang penyampaian yang sudah dilakukan oleh Pak Faiz. Saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Kita semua dalam ajaran tahun baru ini, awal tahun pelajaran, kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang kita buat bersama anak-anak tentang apa yang kita yakini di dalam kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita kasih contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah itu kita kan hanya terpaku pada peraturan, bukan pada kesadaran dalam diri orang masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini lebih memotivasi diri dalam diri anak, sehingga anak akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Karena apa? Karena keyakinan itu dibuat berdasarkan kesadaran anak masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dari kata-kata yang universal dan bersifat positif. Lapangan ningali buat lapangan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu kata-katanya lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Nah di sini, apakah boleh anak-anak tidak ikut dalam membuat atau guru tidak boleh? Tidak boleh, karena itu adalah kesepakatan kelas. Jadi semuanya harus ikut terlibat. Boleh terlalu banyak, lebih dari 10 boleh, tapi akan lebih baik dalam kesepakatan kelas harus sesuai kemauan sedikit, anak, tapi mencakup semua hal. Nggak bisa sesuai kemauan anak gini wak ucapannya. Kegiatan membuat keyakinan kelas 1. Contoh, guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Mereka berdiskusi tentang peraturan. Kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. 3, menempelkan keyakinan di kelas. Contoh yang kita buat di sini adalah disiplin waktu. Jadi anak-anak diminta untuk datang dan pulang sesuai dengan jam yang telah ditentukan. 2, saling menghormati antar sesama teman dan guru. Saling membantu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menjaga kebersihan bersama, selalu menerapkan 5S, belajar dengan ngaji. Itu adalah merupakan satu contoh yang sudah kita buat bersama. Kebutuhan dasar manusia. Manusia pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, anak-anak yang sering kita jumpai dalam sekolah itu anak-anak merasa kurang kebutuhan kasih sayang. Makanya anak-anak itu kadang minta diperhatikan dengan cara yang salah. Di situ kita bertugas untuk mencari, menggali informasi kebutuhan apa sih yang paling dibutuhkan kepada anak didik kita. Lanjut. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Anak-anak akan mendapatkan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, dalam kasus ini biasanya anak-anak tidak mengerjakan PR. Kita cari solusinya, kita tanya anak tersebut alasannya apa. Kita tidak boleh ngecas langsung mendukung anak tersebut yang salah tidak mengerjakan PR. Tapi kita harus bertanya pada anaknya, kita panggil ke depan atau di kantor biar anak itu tidak merasa malu dan merasa
dia dijalin Ngarapaken. Setelah itu kita temukan, kita kasih tahu, kita semua pernah melakukan kesalahan, tapi di sini harus ada alasan yang kuat. Setelah itu guru dan murid akan Zaman kula sepakat lesian boten mencari boten solusi yang garap-garap. tepat untuk masalah Paling dia, dikerjakan. alasan dia tidak mengerjakan PR dan mendapatkan konsekuensi apa. Setelah itu, membuat kesalahan daerah negeri mana tidak bermanfaat, maka kegiatan menerima tantangan. Dan kelima kebutuhan ini dalam setiap manusia harus mencukupi semuanya. Bagaimana jika salah satu tidak mencukupi informasi tersebut kita bukan manusia yang tapi ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Bisa bertahan hidup. Manusia harus bertahan hidup dalam keadaan apapun. Entah di mana, di rumah, di hutan. Dan harus kita lakukan bagaimana dalam kita hidup dalam kondisi apapun. Misal kita ada camping, kita harus bisa anak-anak. Di situ anak-anak kita ada bagaimana dia anak-anak harus bisa memang makan dari rumah sampai dia kembali lagi ke rumah. Apa maksudnya Pak? Dia bisa bertahan hidup dalam kondisi sesuatu apapun. Dari mana kalau tidak dari itu kita ajari ya? Kan susah kita rekan selalu dilakukan oleh orang tua kita belajar secara mandiri. Nanti saya dan apa terima. Contoh, kalau saya atau bagian dari orang tua kita, kita kan merasa sedih juga. Sama halnya dengan anak-anak di sekolah, kelas. Biasanya anak-anak kan saya, kalau saya anak itu, kata-kata perasaan saya. Bukan orangnya, kalau saya bukan dia. Kebanyakan saya di bawah orang tua itu bekerja, jadi kenapa? Apa yang kurang? Apa yang diberikan? Karena waktu bagi orang tua dengan anaknya kurang. Makanya anak sering membuat orang belajar apa kita belajar kita harus bisa sama mereka. Dan untuk melakukan cara-cara ini harus kita bangun dengan cara komunikasi baik dari anak maupun orang tua agar saya itu tercukupi dari teman, rumah maupun lingkungan sekitarnya. Lingkungan bermasalah, bukan bermasalah. Dan masalahnya adalah sebuah masalah yang kita rasa menguasai, bukan bertambah bermasalah, menguasai dalam hal yang jelek, tapi dalam emosi kita bisa menguasai. Kebebasan ada dalam sekarang itu kebebasan terus berkurang. Contoh, anak di rumah zaman sekarang kebebasan sangat berkurang dalam sekarang. Dulu kita bebas bermain, bermain kotor-kotoran, bermain lapangan. Kita bebas berjalan apa-apa. Tapi sekali untuk kebebasan anak itu sangat berkurang. Anak-anak kemarin orang tuanya, dia orang yang kena rumah, lapangan panas jadi hitam, jadi sakit. Kalau main dengan bebas atau pilih itu kan satu alasan. Alasan sekarang dalam hal bermain dalam perlindungan wilayahnya dia akan menyenangkan diri dan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Nah, kedua kesenangan semua orang harus membuka semua ini bahagia. Nah, kalau anak sudah tidak pertama bahagia berarti dia akan menjadi tertekan. Nah, dari kelima kebutuhan ini ada apa yang diikuti dari lima kebutuhan ini? Kalau selesai, kebutuhan ini sangat penting. Jadi, lima dari kebutuhan ini harus tercukupi pada setiap anak maupun manusia. Untuk mengisi semua kebutuhan ini bagaimana? Kita harus melakukan komunikasi dan komunikasi diri. Di mana kita komunikasi apa kebutuhan kita yang berapa? Kalau kita sendiri. Tetapi kalau anak ini atau anak-anak kita harus bangun komunikasi. Selanjutnya, pertama itu membuat kesadaran daerah negeri mana
sesuatu yang kurang dalam diri kita. Bisa bertahan hidup. Manusia harus bertahan hidup dalam keadaan apapun, entah di mana, di rumah, di hutan. Dan anak itu kita pasti buka bagaimana kalau kita bertahan hidup dalam kondisi apapun. Misal kita ada camping, kita harus bisa anak-anak. Lah, di situ anak-anak kita ada bagaimana dia anak-anak harus bisa memang makan dari rumah sampai dia kembali lagi ke rumah. Apa maksudnya apa dia bisa bertahan hidup dalam sesuatu apapun. Dari mana kalau tidak dari kecil kita ajari ya kan susah kita rekan itu dilakukan oleh orang tua jadi kita belajar dalam mandiri. Nanti saya dan teman terima. Contoh, kalau kita dapatkan saya atau bagian dari orang tua kita kan merasa sedih juga. Sama halnya dengan anak-anak di sekolah. Biasanya anak-anak saya sekolah saya anak itu kata-kata perasaan saya. Bukan orangnya kalau saya bukan dia. Kebanyakan saya di bawah orang tua bekerja. Jadi kenapa? Apa yang kurang? Apa yang diberikan? Karena waktu sebagai orang tua dengan kurang. Makanya anak sering membuat orang bergabung agar kita berdasarkan kita harus saya sama mereka. Dan untuk melakukan cara ini harus kita gabung dengan cara komunikasi baik dari anak maupun orang tua agar saya itu terbukti dari teman, rumah maupun lingkungan sekitarnya. Lingkungan berkuasa bukan kekuasaan dan kekuasaannya pada sekolah atau harus kita merasa menguasai bukan berarti bahwa harus menguasai dalam hal yang jelek tapi dalam emosi kita menguasai kebebasan dalam sekarang itu kebebasan terus berkurang. Contoh anak di rumah zaman sekarang kebebasan sangat berkurang dalam sekarang. Dulu kita bebas bermain kotor-kotoran, bermain lapangan. Kita bebas berjalan apa-apa. Tapi sekali untuk kebebasan anak itu sangat berkurang. Anak-anak orang tua dia orang tua rumah kalau lapangan panas jadi sama jadi sakit kalau main dengan bebas atau pilek itu kan satu alasan kalau anak-anak sekarang dalam teman-teman dalam pertemuan wilayahnya yang akan sendiri dan tumbuh menjadi anak yang dipercaya diri. Nah, kedua kemana? Semua orang harus membuka semua ini bahagia. Nah, kalau anak sudah tidak sama bahagia berarti dia akan menjadi tertekan. Nah, dari semua kebutuhan ini ada apa yang diikuti dari lima kebutuhan ini? Kalau menurut saya, kebutuhan ini sangat penting. Jadi, lima dari kebutuhan ini harus tercukupi pada setiap anak maupun manusia. Untuk melakukan semua kebutuhan ini bagaimana? Kita harus melakukan komunikasi dan komunikasi diri. Di mana kita komunikasi apa kebutuhan saya yang berapa? Kalau kita sendiri. Tetapi kalau anak ini atau anak kita harus bangun komunikasi. Hanya pertama itu buat saya terima tiga keputusan empat keputusan lima pertanyaan dan kelima kebutuhan ini dalam setiap manusia harus dicukupi semuanya. Bagaimana jika salah satu tidak tercukupi informasi untuk kita bukan manusia orang yang pasti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Bisa bertahan hidup. Manusia harus bertahan hidup dalam keadaan apapun, entah di mana, di rumah, di hutan. Dan anak itu kita pasti buka bagaimana kalau kita bertahan hidup dalam kondisi apapun. Misal kita ada camping, kita harus bisa anak-anak. Lah, di situ anak-anak kita ada bagaimana dia anak-anak harus bisa memang makan dari rumah sampai
Biasanya anak-anak perasaan saya, orang kayak anak itu, rata-rata perasaan saya. Bukan hanya kalau saya bukan dia. Kebanyakan mereka justru kalau orang-orang bekerja, jadi kenapa apa yang kurang? Apa yang diberikan karena waktu bagi orang tua dengan anak kurang. Makanya yang saya sampaikan mungkin dari bapak ibu dua ada yang memberikan apa kita bisa sampaikan bersama-sama di sini. Iya Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi berarti saya ingin menambah ya. Berarti ketika ada anak yang mulai jatuh selakunya keluar atau tidak melaksanakan kebajikan, baik Bu Sofi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau menanggapi, berarti jika ada seorang anak yang tidak mematuhi peraturan itu bisa dilakukan ada 5 surat bahasa atau salah satunya yang belum tertutupi itu ya Bu. Iya, benar. Jika anak ada dalam peraturan, ada kesalahan, itu kan pasti ada sebabnya. Jadi bukan ini jika tidak tidak seperti semuanya, berarti anak itu akan melakukan kesalahan secara berdasarkan maupun secara sadar yang melakukan hal tersebut. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan lain? Ya Bu Sofi, saya mau bertanya ya. Untuk saya keyakinan adalah bukan pada rahasia. Ya. Di sini kan contohnya itu membuat keyakinan kelas ini kelas 1. Apakah sama antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sama seperti itu atau ada perbedaannya Bu? Oke Bu, terima kasih Bu Widya. Untuk keyakinan kelas itu sama, cuma dalamnya kita yang kelas itu ada berbeda. Lalu sama kelas 1 sama kelas 6 ini kan sama. Ya, kenapa? Karena semua itu harus kita sepakati dalam kelas. Kalau kita sepakati itu sama, ada sepakat sekolah, peraturan sekolah dan kelas yang sudah ditetapkan. Dan keyakinan kelas ini kita bebas. Setiap kelas bebas menggunakan keyakinan kelas yang sama. Misal di sini kan tidak ada kata bully. Yang banyak anak di kelas 1 itu kan sering membuli. Membuli itu adalah apa? Ya atau molok. Dan itu kita tidak memasukkan Bu. Di situ tidak ada kata saling toleransi. Dan sini kan bedanya juga. Kita kan bagaimana ada berbeda agama. Dan di situ kita harus menerapkan tentang toleransi juga karena agama atau agama yang berbeda. Seperti itu Bu. Jadi tidak sama. Ada yang kurang jelas? Ya tidak. Oke, terima kasih untuk ada yang lain. Ya, ada lagi Pak Agus. Terima kasih sekali lagi. Yang ingin saya tanyakan ini tentang keyakinan kelas dengan peraturan sekolah itu apa bedanya Bu? Kalau peraturan sekolah itu peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru dan harus kita patuhi. Mau tidak mau ya harus kita patuhi karena itu sudah menjadi peraturan dan itu sifatnya kalau menurut saya itu memaksa anak. Mau nggak mau kamu harus mengikuti peraturan. Tetapi apa kalau keyakinan kelas? Keyakinan kelas kan berbeda dengan peraturan. Karena kita yang menyesuaikan, kita yang membuat. Jadi itu sebenarnya buat anak yang ada di dalam kelas. Hal-hal positif yang ada di dalam kelas itu harus kita gali agar menjadi keyakinan kelas yang dapat kita yakini bersama. Semisal begini Bu, ada yang melanggar mati. Nah, setelah ada yang melanggar, dan itu bentuknya keyakinan kelas pasti ada konsekuensi. Dan konsekuensinya itu kita nggak boleh langsung kamu harus ini kamu sudah bersalah, itu dilarang. Kita harus melakukan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan dilanjutkan oleh Budina. Budina, Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Tidak. Masih semangat ya? Biar tambah semangat, saya punya sebuah tepuk yen namanya. Yen semangat, tepuk semangat. Kalau saya bilang tepuk semangat, propok lagi, propok lagi, ya. Semangat, gitu ya. Sambil kita menggenggam tangan untuk lebih semangat lagi. Ya. Bisa dicoba Bapak Ibu semuanya? Bisa ya. Tepuk semangat. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Faiz dan Bu Nur Sofia, yaitu tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ini menurut dosen tahun 1998. Kira-kira saya masih umur 7 tahun seperti itu. Ya. Ada yang pertama itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, teman, keempat pemantau, 5 manajer. Nah, di sini saya mau tanya ke Bapak Ibu jenengan. Dalam posisi ini, Bapak Ibu semuanya ini menjadi yang posisi mana ketika Bapak Ibu di dalam kelas? Bagaimana Bapak Ibu? Pemantau, ya. Pak Ibu mendeskripsikan dirinya kalau di kelas itu sebagai pemantau. Mungkin dari Ibu yang sebelah sana sebagai apa? Manajer. Oh, keren sekali ya, manajer. Ya, untuk lebih jelasnya, mungkin Bapak yang di belakang, Bapak Kaswoki. Jadi teman, oke, nggak apa-apa. Semuanya di sini berhak untuk memilih kita sebagai apa. Oke, kita guru itu ingin menjadi di posisi apa? Untuk lebih jelasnya, monggo bisa dilanjutkan. Ya. Posisi penghukum ini biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini selalu percaya kalau hanya cara itu agar pembelajaran bisa berhasil. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kamu harus seperti ini. Itu menjadikan satu arah untuk guru mengontrol siswa itu, menghukum. Kalau kamu terlambat, kamu harus lari. Kamu terlambat datang, kamu berapa kali Ibu terlambat itu dengan suara kasar atau suara seorang guru yang seperti pemarah. Seperti itu ciri-cirinya penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, siswa akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Biasanya di sini tuh guru menggunakan kata-kata agak memelas, yang namanya membuat rasa bersalah itu tentunya akan membuat kata-kata yang agak melo-melo sedikit. Seperti nanti ada contohnya sendiri. Yang ketiga, sebagai teman. Hal ini termasuk negatif dalam menurut dosen tadi, teorinya dosen. Dari posisi ini, di saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Tentunya tadi yang disampaikan Pak Faiz, penghargaan terus-terusan itu juga tidak baik. Dan ini juga kita sebagai guru menjadi posisi sebagai teman itu juga menurut dosen ini juga tidak baik. Yang baiknya seperti apa? Kita ulas lagi nanti selanjutnya. Yang keempat, pemantau. Pemantau sama dengan mengawasi. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon
yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswanya. Pemantau. Tadi Pak Hugo mengatakan saya di kelas sebagai pemantau. Ketika Pak Hugo mengawasi muridnya, ternyata muridnya ada yang bersalah seperti itu ya Pak ya. Terus ya dengan ada yang belum mengajarkan juga tugas gitu ya. Terus diingatkan, ditegur begitu ya Pak Hugo ya. Iya. Yang kelima adalah manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, di sini tadi Bu Trisliana memposisikan dirinya di kelas itu sebagai seorang manajer dalam teorinya bahwa tadi adalah sebuah tindakan yang paling tepat untuk kita bersosialisasi di sebuah lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Untuk lebih jelasnya, saya punya sebuah cuplikan video. Dan nanti akan selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. berhenti. Kenapa saya harus di lapangan basket? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dan Ini sebagai membuat asal besar. Naren, kamu kenapa terlambat nadanya agak melas. Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ada di sini. Anak Ismail Bu. Duh, Naren, kamu suka ya kayak ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini yang sebagai posisi teman. Naren, Ya, contoh adegannya memang seperti itu. sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya Ini saya. biasanya ini. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, di sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pemantau. Jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini yang terakhir sebagai posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Jadi ini ditanya, mereka bukan konstitusi masalah, tapi buat cara penyelesaian masalahnya. Kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Dari cuplikan video tadi, agendanya bermacam-macam. Yang pertama ada penghukum, kedua pemberantasan bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima tadi sebagai manajer. Lanjut kedua yaitu yang ke-6 sekarang, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Selanjutnya, ya, pada pembahasan di sini segitiga restitusi itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi setiap orang itu berperilaku pasti punya alasannya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan itu kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari diri kita sendiri. Di sini ada sebuah cuplikan video lagi, tapi bukan sebagai Naren, tapi sebagai Budina nanti. Kasus 1. Ini kemarin tugas saya di modul 1.4 di demonstrasi kontekstual. Yaitu kasus 1 ini
melanggar peraturan sekolah. Ini murid saya Friza yang tidak mengerjakan tugas. Kasusnya seperti ini. Rabu siang Budina tidak bisa masuk kelas 3 karena harus mengikuti rapat pos penting di Kabupaten Gresik. Budina pun menitipkan tugas kepada Bu Evi agar memberikan tugas kelas 3 yang biar tidak kosong. Namun Friza tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tertidur sungguhan. Akhirnya saat mengumpulkan tugas Friza itu tidak mengumpulkan tugasnya. Keesokan harinya saat Budina mengoreksi, Budina menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Friza. Padahal berdasarkan buku presensi yang ada, hari itu Friza masuk sekolah. Saat istirahat, Budina pun memanggil Friza untuk klarifikasi. Begitu, ini sebagai cuplikannya. Ini contoh dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Semua orang melakukan kesalahan dalam masuk dunia juga. Namun sudah dilakukan, kita pasti ada. Ya, dari segitiga restitusi monggo dilanjut gitu. Di sini, ada kasus 2 lagi ternyata. Ini kasusnya berbeda. Kasus 2 ini melanggar peraturan sekolah, yaitu Nirmala yang tidak masuk sekolah tanpa izin. Pada hari Sabtu Nirmala tidak masuk sekolah, padahal hari itu ada ulangan hari terakhir. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada Budina selaku wali kelasnya tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin Nirmala dipanggil Budina untuk dimintai keterangan. Demikianlah rangkaian dari budaya positif yang ada. Ya, di sini pesannya standar dari standar nasional pendidikan ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional,
dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan seorang guru atau sebagai among dalam posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini pesannya dari Standar Nasional Pendidikan. Ya, dari sini, dari yang disampaikan pertama dari Pak Faiz, Bu Sofia, dan terakhir saya, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Bisa. Ya. Ya, Bu Lia. Ya. Kalau dalam segitiga restitusi itu ada salah satu tahapan yang tidak kita lalui, boleh nggak? Di dalam segitiga restitusi. Ya, di dalam segitiga restitusi tadi bisa ditampilkan Pak Faiz. Segitiga restitusinya tadi ada sebuah gambar segitiga restitusi. Yang namanya segitiga berarti kan juga ada kaki-kakinya. Tadi disebutkan ada 3 poin yang mendasari segitiga itu. Yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau beliau tadi menanyakan apakah salah satu tidak dilalui, itu bagaimana Bu? Apakah bisa? Ya, tidak bisa ya, karena memang 3 ini sudah menjadi rangkaian. Kalau satu yang tidak dilalui berarti namanya bukan segitiga restitusi tapi 2 restitusi lagi. Oke? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, monggo Pak Dino. Terima kasih sebetulnya. Saya ingin tanyakan yaitu apakah boleh seorang guru menggunakan orang kontrol lebih dari satu, misalnya dari pemantau, kemudian dari teman atau dari manajer. Itu bagaimana, apakah boleh seperti itu? Maksudnya itu dalam satu kasus seperti itu? Iya. Satu kasus apa tidak kasus? Itu misalnya satu kasus apakah boleh jadi bab kunci? Ya. Seperti itu sampai mempunyai bab kunci. Yang ada satu kasus yang ada ya seperti itu. Jadi dalam penerapan 5 tahun kontrol ini menurut proses itu yang dianjurkan itu bisa sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tapi alangkah baiknya sebagai guru adalah bertindak sebagai manajer. Teman atau pemantau itu bisa, namun ada dampak atau kurang lebih efektif. Efektif lagi sebagai seorang manajer. Jadi pada video yang sudah saya tampilkan itu ada ketika dari sebagai teman itu seperti apa, sebagai pemantau itu seperti apa, dan sebagai manajer seperti apa. Bagaimana Ibu? Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu, misal ya, kita anak. Tidak mungkin ya, ketika mendukung anak itu kita beranggapan itu sudah menjadi CDP antara ini sudah pernah menerapkan sebagai seorang pendukung. Dan beranggapan kalau pendukung itu bukan secara keras atau tidak pendukung dengan cara verbal atau dengan cara konsekuensinya tadi itu sebagai cara untuk paling efektif menurut saya untuk menanyakan efek jerah pada anak. Tetapi tadi yang ditanyakan oleh Bu Widya itu sebagai pengukur bagaimana efek jerahnya seperti itu. Ya, efek jerahnya ketika kita sudah terlanjur mengguru siswa dan anak itu pasti menjadi gimana sih, merasa bersalah, merasa terkucilkan. Karena kalau KPK terlibat, kalau tidak terlibat, KPK akan semakin kuasa, semakin tidak suka. Kok aku bahas aku mau tambah
kondisinya tadi duit itu sebagai penghukum itu jangan ada pasal kalau anaknya dalam kondisi jiwa hatinya ini tidak menerima kebenaran duit tersebut akan menimbulkan masalah ekonomi jiwa anak-anak itu. Jadi nanti anak tersebut semakin memberontak, semakin tidak senang, dan akan semakin bertambah kenalan atau tidak dari anak-anak tersebut. Tapi dengan aku, tidak. Kalau sudah tidak ada, saya mewakili teman-teman CGP Angkatan 8. Apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang berkenan atau tindakan saya yang kurang berkenan berarti Bapak Ibu jenengan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pembicara pada kesempatan acara informasi ini ya. Alhamdulillah serangkaian acara kita pada pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Siap ya. Kita hari ini karena pertama kali masuk, pertama kali bertemu dan sampai sekarang sudah naik kelas. Kemarin kelas 3, sekarang kelas 4. Sebelum kita mulai pelajarannya dari awal sampai akhir ya. Hari ini kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ya pastinya yang baik-baik saja. Contohnya bagaimana? Harus rapi pakaiannya, harus menjaga kebersihan, itu contohnya ya. Nanti kalau nggak menjaga kebersihan, apa sanksinya, apa konsekuensinya, itu contoh dari keyakinan kelas. Paham? Nah ya, kita buat bersama-sama dan kita yakini, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kelas ketika waktunya pendidikan agama Islam. Sekarang sebelum kita membentuk itu, apa sih peraturan yang bersekolah ini? Apa saja peraturan yang sekolah ini? Nah, datang tepat waktu berarti tidak boleh terlambat. Terus tidak boleh apa lagi? Tidak boleh
kan termasuk apa? Iya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Sampah kan bersih-bersih, ya. Itu sudah termasuk itu. Terus yang lain? Tidak boleh tidur saat pelajaran. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh bertengkar. Terus tidak boleh apa lagi? Tidak boleh rame saat pelajaran. Terus kalau mana ya? Ada lagi? Bukan loh. Maksudnya ini toh peraturan yang disesuaikan. Lagi yang lain. Nah, sama gurunya bagaimana? Harus sopan santun. Terus yang terakhir nih, kemana? Lakukan saya coba pagi. Kalau sama temannya harus bagaimana? Ya cuma ya, tidak boleh bertengkar dia harus mati. Terus lagi, tidak boleh membuli, tidak boleh membuli ya. Ini peraturan sekolah yang kalian ketahui. Tidak boleh terlambat, tidak boleh buang sampah sembarangan, melaksanakan tugas weekend, terus tidak boleh tidur saat pelajaran, tidak boleh bertengkar, tidak boleh ramai saat pelajaran, harus sopan santun, tidak boleh membuli. Apa sih membuli itu? Membuli itu menyakiti orang lain, baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Membuli itu ya kalau baru membuli. Setelah kita menemukan ini, ayo kita ubah menjadi keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif. Kalau ini kan tidak boleh terlambat, ini kan kata negatif ya, karena ada kata tidak. Berarti kita buat di sini keyakinan kelas. Maksudnya bagaimana keyakinan kelas itu? Harus kita yakini bahwa itu adalah baik dan harus kita laksanakan, jangan sampai dilanggar. Misalnya ini ya, tidak boleh terlambat. Berarti kita harus bagaimana? Ya, tepat waktu. Oleh siji. Terus apalagi kan peraturan sesama ketahui ya. Berarti masuk apa ini? Membuang sampah di tempatnya berarti termasuk menjaga. Ya, masuk menjaga kebersihan. Terus yang ketiga
3. Melaksanakan tugas piket. Berarti apa ini? Yang secara umum. Gimana? Nggak ada kebersihan lah guys. Melaksanakan tugasnya gitu ya, baik itu tugas piket maupun tugas dari guru, berarti harus dilaksanakan. Empat, tidak boleh tidur saat pelajaran. Berarti harus bagaimana? Semangat saat belajar gitu ya. Semangat saat lima, tidak boleh bertengkar. Berarti bagaimana yang benar? Ya Pak? Berteman dengan semua orang. Ya boleh. Berteman dengan semua orang, nggak boleh bertengkar. Berarti harus bagaimana? Rukun. Rukun itu berarti sayang tambahan. Berarti saling menyayangi, gitu ya. Saling. Terus apalagi? Nah, tidak boleh ramai saat pelajaran. Berarti kalau pelajaran harus bagaimana kalau pelajaran? Mendengarkan guru saat guru menjelaskan. Pokok dua ya, bagaimana? Boleh singkat-singkat aja. Tidak boleh ramai saat pelajaran. Kita hilangkan tidak bolehnya. Kata tidak atau tidak boleh ayo dihilangi, diganti katanya. Bagaimana? Tadi kan tidak boleh terlambat, hilangi tidak boleh, tadi tepat waktu. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak bolehnya dihilangkan, jadi menjaga kebersihan. Saya itu sih nomor 1. Tidak boleh ramai saat pelajaran, berarti dihilangi jadi apa? Jadi apa kata-katanya? Apa kira-kira? Tidak boleh ramai saat pelajaran. Berarti mendengarkan guru, gitu ya. Mendengarkan guru menjelaskan, sampean gak boleh melok ngomong di rumah di isi. Nomor 7. Apa ini? Harus sopan santun. Latihan sudah tidak ada kata tidak boleh. Jadi sopan santun. 8. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli, kayaknya sudah masuk saling menyayangi ya. Tidak boleh membuli, sudah masuk saling menyayangi. Kira-kira ada lagi nggak tambahan dari sampean? Itu orang boleh. Apa? Piagam kelas yang harus kita yakini, yang harus baik. Ya. Tepat waktu, kita harus tepat waktu, nggak oleh kali, tidak boleh telat. Wayai masuk ya, masuk, wayai mantuk ya. Terus 2, menjaga kebersihan.
mau disamponi nek kelasnya rusuh, terus membuang sampah pada tempatnya, wis ya, eling-eling. Nanti kelas ini itu bersih terus, soalnya sampean menjaga kebersihan. Sepakat ya itu ya. Sepakat kita menjaga kebersihan, sepakat? Sepakat. Nomor 1, tepat waktu, sepakat? Sepakat, sepakat semua. Yang nomor 3, melaksanakan tugas, baik itu tugas piket ataupun tugas dari guru. Sepakat? Sepakat. Disampaikan dewe ya. Ini kalian sendiri yang membuat, berarti nggak boleh harus dilaksanakan. Melaksanakan tugas. Maka 4, semangat saat belajar. Sepakat? Kalau belajar apapun itu pelajarannya, sampai kalau itu turu ya. Harus semangat. Kemudian yang kelima, saling menyayangi. Sepakat sampai saling menyayangi. Sepakat ya. Berarti sama temannya gak boleh bertengkar, gak boleh membuli, harus saling menyayangi. Ya, jadi diyakini sendiri ya bahwa itu oleh bully konconi. Nomor 6, mendengarkan guru. Mendengarkan guru, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik itu sampai sudah belajar maupun sampai sudah istirahat ketemu guru ini. Terus 7, sopan satu niki ketemu guru ini jadi sapa atau senyum atau bagaimana berkata yang baik, yang sopan. Jangan seperti berkata dengan temannya, Pak ya apa kabarnya Pak? Nah itu kan gak sopan ya. Yang benar bagaimana? Pak, bagaimana kabarnya? Kalau nggak bisa bahasa halus sampai bahasa Indonesia, Pak bagaimana kabarnya? Nek nggak bahasa halus ya apa? Pak terus pundi kabarnya? Itu ya. Kamu tahu ngomong itu? Tahu. Bisa. Kalau nggak bisa bahasa Jawa yang halus, sampai pakai bahasa Indonesia. Pak mau kemana? Ojo. Pak aku nang ndi? Koyo ambek kanca iki. Nek bahasa Jawa yang halus bagaimana? Pak badhe ten pundi? Tahu sampai ngomong. Pak badhe ten pundi? Ya, jadi sampai harus sopan santun, baik itu sama gurunya maupun sama orang tua. Terus yang ke-8, barangkali ada tambahan, silakan. Kelas 1. Kira apa dari sampean? Apa wis cukup mulai? Wis sudah cukup 7. Cukup ya? Apa ada tambahan silakan. Kalau sudah cukup dari 7 ini sampai sudah sepakat semua ya. Harus dilaksanakan. Harus bagaimana? Kira-kira 1. Begini 2. Terus terus saling. Terus 6. 7. Ulangi, boleh mana? Wah, terus melaksanakan tugas apa? Pada saat belajar. Terus ini 1. Terus menggunakan guru terakhir sopan santun. Sudah sepakat semua? Sampai bisa tanda tangan
harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, nanti ada konsekuensinya. Nanti ada tanggung jawabnya dari sampean. Itu ya. Setuju. Sudah yakin nggak ada yang ditambahkan? Sudah tuju aja. Ya, absen nomor 1. Ini kartunya tinggal ini ya. Absen nomor 2. Absen nomor 2. Sekarang bisa sak gitu sampai. Yang bau besar nggak apa-apa. Kalau Pak Faiz tanda tangannya saya gombet deh kan. Ya nomor 3. Nomor 4. Ini nomor 4. Ini gombet ya. Oh, besar.
Sudah? Belum. Terakhir. Kurang 2. Wah, dapurnya gaon. Udah terakhir. Sudah semua? Nah, ini saya foto ya. Saya simpan di foto. Nanti kalau ada yang melanggar harus ada tanggung jawabnya. Gitu ya. Nah, sampean sudah membuat keyakinan jelas, juga sudah disepakati bersama. Berarti harus dilaksanakan bersama, gitu ya. Oke. Sepakat semua ini? Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Nah, yang dilaksanakan ini. Ulangi lagi, saya ulangi lagi. 1, tepat waktu. 2, menjaga kebersihan. 3, melaksanakan tugas. 4, semangat belajar. 5, saling menyayangi. 6, mendengarkan guru. 7, sopan. Nanti tinggal pelaksanaan.